Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratama Farzana, NIM saya 25106114777. Nah, kali ini saya bersama teman saya nih. Boleh diperkenalkan dulu dong, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Marquez Haramain. Saya dari Fakultas Hukum Trisakti. NIM saya 12514900083. Nah, kali ini kita akan membicarakan nih mengenai hak asasi manusia yang bertentangan dengan sistem politik dan juga ekonomi, sosial dan budaya, atau bisa disebut juga dengan SIPOL dan Ekosob. Nah, dengan teman saya nih, gimana nih Kis, tanggapan lu tentang masa-masa Orde Lama nih di zaman-zamannya Soekarno, di zaman-zamannya Soekarno, menurut lu gimana nih? Hak asasi manusianya, apa itu ditahan, apa itu bagaimana pendapat lu? Gimana? Saya kalau pas zamannya Orde Lama ya itu pertama dari kebebasan berbicara ya, pers gitu. Itu masih dibebaskan lah, masih dibebaskan. Oh, masih dibebaskan? Cukup terbuka. Pokoknya rakyat masih bisa bersuara lah. Gitu. Cuma buktinya itu ada banyak partai politik berdiri. Beda dengan Orde Baru kan. Kalau Orde Baru kan cuma ada 3 partai kan. Kalau pas Orde Lama nih Presiden Soekarno masih membolehkan banyak partai untuk berjuang di parpol Indonesia ini. Oke. Cuma kalau dari segi kayak hak sipil gitu justru tidak sebanding dengan bersuara tadi, kayak mundur lah, kayak kurang gitu. Kalau dari hak sipil banyak lah, kayak semisal kekuasaan tuh terpusat pada presiden gitu lah, pokoknya parlemen dibubarkan gitu, oposisi dilemahkan. Apalagi pas Orde Lama tuh Indonesia baru-baru aja merdeka ya kan? Iya, jadi stabilitas pemerintahannya itu kurang lah. Terus memang di situ tuh Presiden Soekarno cenderung lebih mementingkan individu lah. Maksudnya kebebasan pers sih masih diinin, cuma dia nyatanya tuh dia lebih berkuasa daripada MPR DPR lah, maksudnya gitu. Jadi makanya dari situlah banyak ada yang namanya Tritura. Oh iya. Setelah, apa tuh Tritura? Setelah gerakan 30 September PKI itu. Oh, 30 SPKI. Iya. Nah, Tritura itu 3 tuntutan rakyat. Nah, salah satunya itu menentukan Soekarno dan memusnahkan PKI. Dan kalau salah satu lagi itu menurunkan harga bahan pokok lah kalau nggak salah. Oh, harga-harga di pasar ya? Saya itu mahal. Nah, itu dari yang kalau dari segi kayak HAM, dari yang kayak kebutuhan rakyat Indonesia itu kayak gitu, banyak yang harga-harga itu mahal gitu, harga bahan pokok lah gitu. Gitu sih. Kalau pas zamannya Soeharto tuh Orde Baru kan ya dibilangnya kan? Orde Baru. Kalau Orde Baru setahu gue itu kayak kebebasan berpendapat itu ditahan-tahan gitu, sampai bahkan ada yang ngancem ya kan, bisa-bisa kalau misalkan kita berbebas beropini di politik, bener nggak sih kok kayak gitu? Iya, kalau di Orde Baru tuh menurut gua kayak kebebasan pers sih malah dibungkap lah, diperkecil. Bahkan emang Presiden Soeharto nih mau menurut pandangan beliau mungkin ya, kalau semisal kebebasan pers digituin, jadi Indonesia tuh lebih lancar lah. Misal kayak semisal ada kayak pas itu tuh banyaknya preman-preman gitu-gitu. Oh, justru banyak ya? Banyak lah preman ya? Bukan, maksudnya banyak preman-preman. Nah, di situ timbul adanya Petrus gitu-gitulah. Oh, iya penembakan misterius tuh. Iya, jadi emang itu emang tujuannya baik, cuma sebenarnya melanggar HAM karena itu tiba-tiba membunuh tanpa adanya kejelasan dan bukti. Itu demi menjaga kestabilan masyarakat, menjaga keamanan. Cuma satu sisi itu bisa melanggar HAM juga karena itu menembak tanpa ada bukti kan
nggak Iya, apalagi iya, dulu kan iya. digital, belum ada digital kan, jadi Iya, susah iya, mau nyari ah. bukti. Nah di situ terus partai politik cuma 3 kalau nggak salah. Oh, dibatesin. Iya dibatesin. Nah itu cuma ada PDIP, ada Golkar, satu lagi lupa gua. Nah, itu pas zamannya itu tuh yang paling terkenal, dan kalau misalkan dia ditangkap tuh ini kan ya si Iwan Fals kan, dia ngeciptain lagu banyak tuh soal nyinggung-nyinggung kan pada zamannya. Tapi orang-orang tuh kalau misalkan dia ditangkap nih ya, kalau misalkan dia ditangkap tuh kayak ketara banget lah ininya apa, kan dia ngebuat lagu tuh. Oh iya, Banyak kayak, kan? apa namanya, pro rakyat lah dia, Iya, anti pemerintah. rakyat. Tapi emang ya, tapi Iwan Fals nggak tahu ya, dia karena menurut gua nih kenapa dia nggak ditangkap tuh karena pengikutnya banyak, Iya, fansnya banyak, jadi semisal ditangkap atau di eksekusi, semisal digituin, pasti banyak lah pihak-pihak rakyat Indonesia yang pasti protes karena dia tuh sosok yang bisa menyuarakan menurut rakyat pas zaman itu gitu. Jadi Iwan Fals yang menyuarakan, jadi dia bahan tokoh yang menyuarakan rakyat lah gitu. Semisal dia yang kena pasti adalah demo gitu Pasti ketara banget ya kan kalau misalkan dia ditangkap ya. Terus pas zamannya Orde Baru tuh salah satu HAM-nya, pelanggaran HAM itu banyaknya KKN, KKN ya yang nepotisme, korupsi, kolusi, nepotisme. iya Praktek KKN tuh banyak banget di zamannya Orde Baru. Makanya ya pokoknya banyak lah perilaku kejadian KKN ini. Cuma gua nggak tahu itu bentuknya kayak apa, cuma banyak lah korupsi gitu. Ibarat kayak wewenang tuh dipermainkan lah ya, nggak ada batasan-batasannya ya. Jadi kayak hak asasi manusia tuh kayak dipertanyakan lah di pada saat zamannya Orde Baru tuh, di zamannya Soeharto ya. Terus apalagi pas itu banyak ini kan, misal kayak ada aktivis-aktivis yang hilang gitu lah. Nah iya itu yang janggal tuh. Itu yang membuat makanya presiden zaman Orde Baru tuh dibilangnya ya kebebasan pers dibungkap karena pas itu banyak lah tragedi Marsina gitu lah. Tragedi ya Tanjung Priok juga ada, jadi Tanjung Priok. itu Aceh makanya Trisakti itu kan yang akhir-akhir lah. Pas pertengahan reformasi itu ya terjadi Marsina. Itu maksudnya Marsina tidak parah sih, maksudnya itu pihak satu perempuan yang melawan cuma langsung dianiaya tanpa ada sebab, dan yang nggak tahu pelakunya juga sampai sekarang belum tahu kan, maksudnya itu yang dipermasalahkan. Kayak pelakunya udah ini nggak sih, si Petrus kan? Iya, cuma kan penembakan misterius itu kan, lah itu sih ini. Ya nggak tahu, maksudnya orangnya kan nggak tahu, cuma ya pasti ya yang nyuruh ya bawa-bawaannya Presiden Soeharto itu pasti ya itu. Nah katanya penembakan misterius sih itu sendiri, si presiden kita yang sekarang tuh. Ya itu nggak, alam lah. Itu rumor lah ya, itu baru rumor lah ya. Terus menurut lu nih, kalau misalkan kan udah nih Orde Baru kayak tadi udah dijelasin lah ya, kebebasan pers itu dibatasin lah, dan pemerintahan pada zaman itu, zaman Soeharto apalagi ya kan, itu membatasi lah masyarakatnya untuk berbebasan pendapat. Cuma tapi kalau semisal di reformasi ini justru infrastruktur tuh makin meningkat, kayak justru meningkat infrastruktur, kayak pembangunan pendidikan, kesehatan, dan itulah infrastruktur gitu meningkat. Ekosopnya mungkin meningkat ya. Ya, akses masyarakat terhadap sekolah, puskesmas, lapangan kerja meningkat. Makanya ada istilah di medsos lah, enak zamanku toh. Nah itu zamanku tuh apa tuh? Ya istilahnya kayak istilah ya kangen terhadap masa kejayaan orde lama lah gitu. Banyak orang-orang tua lah yang ngomong kayak gitu, karena di situ tuh banyak lah pada saat orde lama tuh Orde Baru tuh lapangan kerja meningkat gitu. Iya. Kalau misal ada plus minus lah semua ya, lapangan kerja. Iya. Lapangan kerja meningkat, cuma satu sisi pemerintah korupsi ya gitulah. Gitu. Berarti ya tiap orde pasti ada plus minusnya lah. Plus minusnya betul. Kalau misal masa reformasi gimana nih? Sampai sekarang loh nih yang masih kita gunakan loh. Masa reformasi kalau menurut gua tuh dia tuh kan jatuhnya Orde Baru lah ya. Itu ya kayak
menjadi titik awal mulanya Indonesia menjadi cemerlang lah Oh ya. di pihak hak asasi manusia. Ya kayak misal di zamannya Presiden Habibie itu udah banyak lah, dia udah memberikan kebijakan kebebasan pers yang memberikan ruang untuk masyarakat berpendapat, ya kan? Ya, kalau semisal di pertama tuh, kalau semisal di reformasi tuh, setelah reformasi awal tuh partai politik jadi nambah banyak. Oh, partai politik banyak. Jadi kalau reformasi itu plusnya itu peningkatan dari hak sipil dan politik itu semakin meningkat lah. Kebebasan pers dibuka, terus sistem multi partai berkembang, pemilu berlangsung lebih demokratis, dan rakyat dapat berpartisipasi langsung dalam proses politik. Beda dengan Orde Baru tadi. Kalau Orde Baru kan cuma pihak partai kan. Kalau sekarang, kalau pas reformasi, dari tahap awal reformasi itu rakyat, pemilu dari awal reformasi, pemilu dari rakyat yang memilih langsung ya. Itu. Iya. Tapi berarti dia itu minusnya tuh menurut lu tuh apa tuh? Kalau di masa reformasi tuh dibanding sama masa Orde Baru kan. Kalau lu bilang tadi di masa Orde Baru tuh orang-orang kan lebih kayak kangen lah pada masa itu karena kan banyak lapangan kerja meningkat. Kalau semisal ada plusnya itu kan, kebebasan pers naik banget. Cuma kalau semisal minusnya tuh ya pelanggaran sipol masih terjadi. Seperti kekerasan aparat terhadap demonstran dan kriminalisasi aktivis yang menunjukkan bahwa penegakan HAM itu belum sebetulnya konsisten. Seperti ya yang aktivis tuh kayak Munir gitu kan masih tiba-tiba mati lah, meninggal tanpa tiba-tiba banget, walaupun ya itu yang maksudnya itu yang minusnya lah, tiba-tiba aktivis gitu. Jadi kayak dia mirip-mirip masa Orde Baru dong. Kalau misalkan tiba-tiba cuma begitu. Orde Baru kan lebih parah, cuma ini masih lebih parah Orde Baru lah. Cuma kalau sekarang tuh ya kayak kemarin lah ya, kayak demo banyak yang mahasiswa demo ya, yang kelindes gitu lah ya, yang UPN demo ya, yang UPN demo. Trisakti juga ikut tuh pasti tuh. Trisakti ikut juga. Nah pokoknya kebetulan kampus gue kampus reformasi nih, jadi itu harus ingat terhadap tragedi 98. Itu soalnya itu Trisakti ya, abang kakak kami tuh ya. Abang kakak kami tuh ya berjuang pas itu tuh. Berjuang saat masa tahun 98, tragedi 98. Nah cuma ya dalam bidang Xbox nih, pas zaman reformasi ini negara lebih serius memenuhi hak rakyat melalui kebijakan konkret seperti alokasi anggaran pendidikan, jaminan kesehatan nasional, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat gitu. Cuma minusnya lagi nih, ada plus minus lagi nih, persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan, dan konflik agraria masih menjadi tantangan besar. Jadi kayak kemiskinan di Indonesia ini masih lumayan besar lah pas setelah zaman reformasi. Berarti minusnya dia plusnya hak asasi manusia itu sudah terpenuhi, tetapi minusnya itu seperti kayak tadi lapangan pekerjaan ya? Bukan, kemiskinan masih banyak lah, masih luas lah maksudnya. Oh berarti iya dong kalau misalkan kayak gitu lapangan pekerjaannya dong, ya nggak sih? Iya sih, tapi ya pokoknya konflik agraria lah, terus ya pokoknya kemiskinan dalam konteks ya gimana ya begitulah. gitu. Terus ya tapi di masa reformasi ini menunjukkan upaya menyeimbangkan hak sipol dan Xbox tadi itu sendiri, meskipun implementasinya masih belum sempurna gitu. Ya intinya dari semua orde lama orde baru reformasi ada plus minus lah. Cuma ya reformasi lebih dari segi dari segi tadi hak sipil dan politik lebih bagus reformasi sih, soalnya itu signifikan itu poinnya di situ. Oke, gitu aja dari kami. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dipermaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.